Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari buku pengantar sosiologi bab 6 tentang lapisan pada masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar. Dalam setiap masyarakat, senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan pada zaman kuno, filosofis Aristoteles dari Yunani menyatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengah. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification, yaitu sosial pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat. Yang B, saya akan menjelaskan tentang terjadinya lapisan pada masyarakat. Adanya sistem lapisan dalam masyarakat yaitu proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Perbedaan antara lapisan pada masyarakat merupakan sebuah gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial dalam setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem ini demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat dan masyarakat yang menjadi objek dari penyelidikan. Yang kedua, tentang sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang ketiga, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang keempat, tentang sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang kelima, tentang kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, dan wewenang. Yang keenam, yaitu tentang lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan dalam suatu organisasi. Yang ketujuh, mudah sukanya bertukar kependudukan. Yang ke-8, tentang solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Yang ke-C, saya akan menjelaskan tentang sifat sistem lapisan dalam masyarakat. Sifat sistem dalam masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka, yaitu sistem tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya ke atas atau ke bawah. Di dalam hal demikian, satu-satunya jalan untuk masuk sebagai anggota suatu lapisan dalam masyarakat kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, sistem anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk lapisan, baik bagi mereka yang tidak beruntung untuk jauh dari lapisan ke lapisan yang ke bawah. D, saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial dalam suatu orang atau keluarga yang sadar kedudukannya di dalam suatu lapisan sedang berkedudukan mereka itu diketahui ada di oleh masyarakat umum. Menurut Kurt M. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomi, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan, masyarakat, dinamika kelompok kependudukan, dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kependudukan tersebut. Apabila pengertian kelas ditinjau dari beberapa hal yang mendalam, yang pertama yaitu besar atau ukuran jumlah dari anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak kewajiban warganya. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, tanda-tanda atau lembaga-lembaga yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas. Yang keenam, antagonisme tertentu. Sehubungan dengan kriteria tersebut, penyelidik memfasilitasi kehidupan tertentu, sosiologi memaknainya sebagai life course. Yang ke-E,
atau yang kelima, saya akan menjelaskan tentang dasar dari lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah: yang pertama berdasarkan unsur kekayaan, unsur kekuasaan, unsur kehormatan, dan unsur ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu bagaimana unsur-unsur dalam lapisan masyarakat. Yang pertama berdasarkan kedudukan. Kedudukan tertentu yang dimiliki seseorang yang melekat pada diri seseorang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, mencirikan ciri-ciri tertentu. Sosiologi menyebutnya sebagai status simbolik. Yang pertama dari ukuran kekayaan, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat berdasarkan ukuran dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, peranan. Peranan merupakan dinamis dari kependudukan. Apabila seseorang melakukan hak-hak kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma. Yang kedua, peranan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku dari individu yang penting bagi struktur sosial. Yang ketujuh, bagaimana lapisan yang sengaja disusun. Menurut Cluster Ben Ibran, suatu kursus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam suatu organisasi formal untuk mengajar suatu tujuan tertentu. Menurut Brar, sistem kedudukan dalam suatu organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi tersebut dapat dibedakan dari yang pertama yaitu sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kependudukan. Yang kedua, sistem skala yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tenaga kependudukan dari bawah ke atas. Yang KH yaitu tentang mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian umum dari jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau mobilitas adalah gerakan dalam struktur sosial, yaitu yang memiliki pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok, dan struktur sosial mencakupi sifat-sifat hubungan antara individu dengan kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompok lainnya. Ada juga tipe-tipe dari gerakan sosial yang prinsip dalam 2 macam, yaitu gerakan sosial yang horizontal dan vertikal. Yang pertama, tujuan penyelidikan gerakan sosial, yaitu dari beberapa prinsip umum gerakan sosial secara vertikal, yaitu tidak adanya masyarakat sistem lapisan. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerakan secara vertikal dilakukan dengan bebas. Yang ketiga, gerakan sosial vertikal yang umumnya berlaku bagi semua masyarakat tidak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri khas yang hanya bagi gerakan sosial dalam vertikalnya. Yang keempat, laju gerakan sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan selalu berbeda. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan dari sebuah sejarah, yaitu khusus dalam gerakan sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan. 2, yaitu saluran gerakan sosial menurut vertikal. Saluran-saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah, organisasi, politik, dan keahlian pelaksanaan gerakan sosial vertikal dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perlunya sistem lapisan dalam masyarakat. Sistem lapisan masyarakat oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi dalam masyarakat, yaitu penetapan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya dalam suatu masyarakat. Baik, sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.